Rajab Kemenat tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, saya Sri Mana, guru fikih di MTS Al-Falah dan sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan tema sedekah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita ketua kelasnya membaca doa pimpin doa agar pembelajaran kita lancar dan berkah. Saya siapa? Mulai. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini siapa yang sudah hadir ya? Siapa sayangku? Siapa orang? Apa katanya rasanya sakit? Ya. Yang satunya lagi apa katanya? Ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai sedekah. Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu sedekah? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ya boleh. Setuju, boleh. Apa yang setuju? Ini seperti apa? Oh enggak. Ada yang tahu enggak? Bu, Kak? memberi sebagai kata yang membutuhkan. Oh, beras, materi atas itu. Ada lagi yang bisa? Oh, Masya Allah, keren. Ayo. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan sedikit ya, Mas Soleh. Tujuan pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak dapat mengambil pelajaran dan dapat memahami apa dari kata sedekah, cara dan dasar hukumnya serta dapat merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi ini, mari kita lihat dulu videonya ya. Bapak, kayaknya ada yang disembunyikan. Kalian perhatikan videonya. Yang pertama, Sudah lihat videonya sudah? Sudah. Jadi kira-kira apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari video yang telah ditayangkan tersebut? Kira-kira apa coba yang bisa kalian ambil pelajaran? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Ada yang paham itu? Siapa? Perempuannya ada yang bisa? Bisa. Nah, dari video tersebut kita melihat bahwa menabung itu bukan hanya untuk di dunia saja, tetapi di akhirat
ridho Allah ya. Jadi tekenging hoyong hapuji, bukan karena ingin dipuji sama orang lain, bukan karena ingin mendapat penilaian, bukan karena ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain, tapi semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, poin-poin sedekah ini juga sedekah itu sendiri ada dasar hukumnya dan dalilnya, sebagaimana di dalam Al-Quran yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membelanjakan sesuatu, dan Allah pun akan membalas dengan balasan yang sempurna. Nah, selain itu ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, "Watasaddaq alaina innallaha yazil mutasaddiqin." Oh, bukan hadis, itu Al-Quran ya. "Watasaddaq alaina innallaha yazil mutasaddiqin." Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, jadi yang memberikan balasan kepada sedekah kita itu bukan manusia, tetapi Allah. Allah menjaminnya langsung akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mau bersedekah. Tapi bersedekah mereka ikhlas, semata-mata hanya karena Allah. Tapi kalau misalnya kalian teh bersedekah, tapi sedekah kalian teh kalian nggak puji ku batur, kalian teh dapat baiknya asal batu teh anggur sedikit baik sekali mau memberi. Nah, itu kalian hanya mendapat balasan sebatas pujian aja dari manusia, tetapi di hadapan Allah tidak bernilai apa-apa ya. Tapi lain-lainnya halnya kalau kalian misalnya bersedekah untuk mendapat ridho Allah, kalian juga mendapat balasan dari Allah, mendapat surga Allah, dan juga kalian juga akan mendapat kemuliaan di mata sesama manusia. Selain itu juga ada rukun dan syarat sedekah. Salah satunya adalah orang yang memberi. Jadi ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, ada ijab kabul, dan juga ada bendanya, ada barangnya yang akan disedekahkan ya. Nah, sedekah itu sendiri hukum asalnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang mendekati wajib, pahalanya itu lebih utama daripada sunnah biasa ya. Sunnah muakkad itu adapun selain sunnah muakkad bisa hukumnya menjadi wajib apabila ada seseorang misalnya yang kelaparan, yang sangat membutuhkan makanan. Nah, sementara kita memiliki makanan itu untuk disedekahkan. Nah, itu jadi hukumnya wajib, pahalanya juga menjadi pahala wajib. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian punya makanan itu, ada orang yang kelaparan tapi kalian tidak memberikannya. Nah, misalnya karena kalian tidak memberi makanan itu kepada orang yang membutuhkan, terus berakibat si orang tersebut menjadi sakit atau bahkan meninggal. Nah, kalian akan menjadi berdosa. Itu kalau misalnya kita wajib. Ada juga kalau misalnya sedekah yang hukumnya mubah. Jadi tidak terikat wajib atau keharusan. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu untuk disedekahkan, diberikan kepada orang lain, kalau misalnya sekiranya kalian tidak memberikannya juga tidak apa-apa, itu hukumnya mubah. Tapi ada juga yang makruh. Nah, yang makruh ini kalian memberikan sedekah barang yang sudah rusak. Kata Nabi misalnya tekos tadi masih harta si cawuna tekos buruk, jadi tidak bisa diarap manfaat, tidak bisa dimanfaatkan. Kalau juga kalian memberikan sedekah misalnya teh sendal jepit yang sudah putus ya, sebentar lagi juga putus, jadi tidak bisa digunakan kembali, itu hukumnya makruh. Nah, ada lagi sedekah yang hukumnya bisa menjadi haram. Misalnya kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi si apa yang kita sedekahkan itu dijadikan sebagai alat untuk bermaksiat kepada Allah. Misalnya teh kalian teh memberi pisau batur kepada orang lain. Nah, tapi maksud kalian memberi mah hanya untuk memberikan sedekah atau misalnya memberikan kenang-kenangan, tapi sama teman kalian itu digunakan untuk melakukan hal-hal kejahatan, itu bisa menjadi haram ya.
ya sayangku. Ibu akan membagi di antara kalian itu 2 kelompok saja ya. Tapi boleh kalian baca-baca dulu. Habis itu kalian mempresentasikan apa yang kalian baca sesuai dengan poin-poin di bawah itu. Nanti yang akan ibu tanyakan kalian boleh presentasikan ya. Baca-baca dulu boleh sayangku. Udah ada sayang? Bisa aja. Boleh baca-baca. Nggak apa-apa. Bisa di belakang boleh sayang. Boleh kalian baca-baca. Di sana itu ada poin-poinnya. Poin 1, 2, dan berapa? 3. Ya, boleh. Habis itu kalian boleh memilih 1 poin. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 poin. Kalian boleh memberikan kesimpulan dari poin-poin tersebut. Misalnya seperti ini. Apakah kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang dianugerahkan kepada kita dengan bersedekah dan memberikan hadiah? Kalau misalnya kalian setuju dengan pertanyaan ini, kalian bisa pilih ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak setuju, kalian pilih tidak. Tapi harus dengan alasannya. Kalau misalnya kalian memilih ya, apa alasannya? Kalau misalnya kalian memilih tidak, apa juga alasannya ya? Sebab sudah ada yang bisa? Ibu coba mengajukan pertanyaan untuk poin 1. Kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan? Ada? Poin 1. Oh, bisa Rizky, ayo silakan ke depan Rizky. Dengar Pak Rizky ke depan katanya mempresentasikan. Boleh Rizky, ibu tanya dulu ya. Pertanyaannya, apakah kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang dianugerahkan kepada kita? Jadi kamu setuju atau tidak? Ya, sangat bersyukur. Kenapa? Karena bersedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dengan harapan agar orang lain bisa merasakan juga anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita, dan diharapkan dengan bersedekah bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Wah, Masya Allah, hebat sekali. Rizky hebat sekali dengan pemikirannya, keren luar biasa. Sekarang ibu mau mencoba yang poin 2 saja. Nah, pertanyaannya, ketika kita bersedekah memberi hibah atau hadiah, apakah kamu sering menyebutnya itu dari yang misalnya kita memberi baju atau pakaian kepada orang lain, misalnya kata kalian itu buat itu saya yang ngasih ke situ, jangan ya, nggak boleh disebut-sebut ya. Atau misalnya kalian memberi uang, saya tadi memberi uang ke Rizky 5.000. Kasihan ya, nggak boleh gitu ya, tapi melukai saja. Nah, siapa yang kira-kira yang bisa mempresentasikan poin 2? Silakan ke depan. Boleh ya sayang? Hasna. Ya, coba Hasna. Tidak, karena jika kita memberi sedekah kemudian menyebut-nyebut sedekah tersebut akan berakibat menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah dan akan mengakibatkan pahala sedekah kita
Jadi sebentar. Jadi sedekah itu diharuskan sebuah pemberian yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya adalah surah Yusuf dan surah Al-Baqarah ya. Dan juga Allah menjanjikan akan membalas seseorang yang bersedekah yang semata-mata untuk mencari ridho Allah yang ikhlas, tidak karena siapapun ya. Dan juga manfaat dari sedekah apa saja tadi? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat sedekah apa saja tadi? Pintar, apa lagi? Siapa yang masih ingat? Nanti ya. Mendapatkan ridho Allah, apa lagi? Mendapatkan pahala. Apa saya Bu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Banyak rezeki menambah keberkahan rezeki ya. Pinter. Kira-kira kalian sudah paham tentang materi ini? Nah, kalau sudah paham, ibu simpulkan. Jadi sedekah itu adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, yang semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjanjikan akan membalas orang yang bersedekah karena Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan pahala tersebut, kebaikan tersebut juga tidak hanya dibalas di dunia dan juga akan dibalas di akhirat kelak ya. Pinter. Sepertinya sampai di sini dulu untuk pelajaran kali ini, dan untuk materi pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai hibah ya. Sebelum pelajaran ini ditutup, pertemuan kita kali ini ditutup, baiknya kita berdoa dulu agar apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, maslahat untuk dunia dan akhirat kita, dan juga akan mendapatkan ridho Allah semoga ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita, pelajaran kita, karena belajar ilmu itu adalah suatu kewajiban yang Allah sangat anjurkan. Sebagaimana hadis, utlubul ilma bila mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat ya. Jadi meskipun ibu juga sudah tua seperti ini, ibu juga masih wajib menuntut ilmu. Ibu sudah nenek-nenek seperti ini, ibu wajib menuntut ilmu. Ya, kalian juga yang masih muda, apalagi kalian yang masih muda harus menuntut ilmu ya. Untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Ayo, siapa yang berdoa itu yang memimpin doa sebagai doa penutup, siapa? Coba. Sebelum bangun kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.